Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya penggemar Insan Tutor sama berlian tutorial. Baiklah sahabatku, malam ini saya ada sajen berupa lombok, ada bawang, ada brambang ya teman-teman. Jadi inilah sesungguhnya perjuangan sejati seorang laki-laki. Kalau kata teman-teman STI, suami takut istri. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai kenapa sih seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan perekonomian dan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Di sini sembari bikin konten, saya mendedikasikan diri berjumpa lagi dengan Kang Kiman Sang Pincang yang selalu akan bergembor-gembor tentang bagaimana orang kecil berbicara di bawah. Saya akan memberanikan diri. Sekarang ini lagi gempar-gemparnya boykot ya. Masalah boykot itu apa sih boykot? Saya juga kurang paham, tetapi di medsos sekarang ini banyak sekali ajak-ajakan boykot. Kalau Lek Kiman ini hanya berpandangan secara sendiri, bahwasanya saya akan lebih mementingkan keluarga saya dan apa yang menjadi kewajiban saya selaku rakyat bangsa yang besar adalah mematuhi dan memenuhi apa yang diperintahkan negara dan mengapa kita selalu yang dikorbankan. Maksudnya kami merasa tersisihkan dan tidak pernah terdengar oleh seorang yang merasa menjadi apapun, seolah kami di kalangan bawah ini tidak bisa berbicara karena kami tidak pernah berdemonstrasi. Sesungguhnya kami petani itu adalah tulang punggung negara ini, karena kami kalau bergerak demon tidak menanam padi mungkin bisa hancur negara ini. Apa ya Lek? Ya enggak sih, cuman kan begini teman-teman, boykot masalah Israel, kita nggak bisa semata-mata mengikuti ajakan teman-teman. Saya hanya mengasih pandangan selaku rakyat kecil. Sesungguhnya kami juga merasa kekurangan, tetapi bukan berarti kami miskin-miskin yang tidak ada sama sekali, karena kami sedikit besarnya ya sumbangsih kepada pemerintah, yaitu menanam dan akan selalu menanam. Di sini setahu saya tentang masalah digitalisasi, walaupun saya orang kaprok muso, coba berbicara mengenai tentang boykot. Boykot itu berarti tidak membeli produk-produk yang ada atau yang disiapkan oleh suatu negara. Contoh setahu saya Telkomsel, iPhone itu produk-produk Israel teman-teman. Berarti teman-teman siap-siap aja, nggak usah pakai HP kalau memang ajak-ajak boykot. Jadi begini teman-teman, bukankah negara ini telah mengatur dalam undang-undangnya bahwasanya oke, saya sendiri mendukung untuk kemerdekaan Palestina, tapi bukan berarti kita berperang melawan Israel, karena itu kan urusan antar negara. Kita rakyat kecil hanya bisa berdoa mengikuti perintah negara. Kita negara Indonesia itu sudah ada presiden, dan presiden kita sudah merundingkan, bahkan semua negara itu menginginkan kemerdekaan Palestina. Kita hanya mendukung kemerdekaan Palestina, bukan berarti ngajak boykot. Kalau amang teman-teman mau boykot nggak usah pakai iPhone, nggak usah pakai Telkomsel, itu kan produk-produk mereka. Kita tidak bisa teman-teman, karena di dalam undang-undang negara itu jelas. Jadi boykot tuh menurut saya ya silahkan teman-teman, kalau nggak kurang setuju dengan pendapat orang kecil bisa komentar di kolom komentar dan kita debat masalah negara. Walaupun kami bukan orang berpendidikan, saya merasa kurang setuju sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mengajak ayo kita dukung Palestina untuk merdeka, oke, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Palestina ini merdeka. Bukan berarti kita harus berangkat berperang. Berangkat ke sana pun tanpa izin negara kita tidak bisa teman-teman. Jadi kita harus mematuhi dulu undang-undang dasar negara kita dulu, baru kita mempelajari negara lain. Karena sesungguhnya negara pun punya tanggung jawab ke kami rakyat kecil. Bukan kami rakyat kecil harus diajak-ajak boykot memboikot. Nah, ini hanya pemahaman kami. Maksudnya setahu saya produk-produk iPhone termasuk Telkomsel itu kan punya mereka.
Kalau semata-mata kita boykot nggak usah pakai digitalisasi kan begitu. Jadi hanya itu aja mungkin sharing pengalaman. Ya jangan digembor-gembor lah masalah boykot itu. Nanti teman-teman kalau mau salah boykot pakai air kelapa aja lebaran itu, nggak usah pakai Coca-Cola apa segala macam. Pakai air kelapa, air garam itu yang produk-produk Indonesia, piringnya pakai coet kan malah masuk. Apa enggak, kalau enggak lauhnya kuehnya Lombok ini kan, ini produk Indonesia. Jadi kita tidak bisa teman-teman, karena dunia ini akan berkesinambungan antar negara dan itu sudah diatur dalam undang-undang PBB. Nah, seperti Amerika itu punya Dikjaya dan dia sekutunya Israel. Nah, kita mendukung pemerintah supaya mendesak seluruh negara-negara di dunia ini mendukung gencatan senjata. Itulah tujuan mereka. Pemerintah aja nggak menyuruh kita memboikot. Kenapa kita yang di bawah harus ikut-ikutan boikot? Ini kan merepotkan. Jadi kita harus selalu mengingat-ingat lagi tentang ulang-ulangannya ulama. Ulama dahulu mengatakan bahwasanya kita ini harus memperjuangkan negara ini, mengingat sejarah-sejarah dulu pahlawan kita berjuang. Coba teman-teman bayangkan aja sekarang ini, lihat Israel Palestina zaman peperangan itu. Bagaimana kalau kita mau perang lagi? Susah teman-teman hidup di zaman peperangan. Kita sekarang ini tugas kita adalah memerdekakan diri kita sendiri dan keluarga kita. Bagaimana kita merdeka dari ekonomi yang rendah. Bagaimana kita memerdekakan diri kita supaya kita menjadi kaya dan menjadi donatur untuk siapapun yang membutuhkan. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Kita selaku bangsa yang besar, marilah kita mengkaji diri kita sendiri bahwasanya kita hidup di dunia digitalisasi, kita harus bisa memilih dan memilah. Jangan semata-mata mengikuti ajakan-ajakan yang tidak jelas. Kita harus mencerna dan mencerna. Baiklah kawan-kawanku, sahabatku, itu hanya sharingnya orang gemblung, orang kecil berbicara. Mudah-mudahan tidak ada manfaatnya, tetapi hanya curhatan semata-mata. Kami sang gemblung petani kecil berbicara. Kalau kami demonstrasi tidak nanam padi, apa yang kamu orang mau makan? Apa kamu makan batu? Oh tidak teman-teman, kalau makan batu bulunya meleduk le. Baiklah sahabatku, kawan-kawanku, dimanapun Anda berada, sekulis cerita dari sang gemblung berpesan kepada teman-teman tetap selalu berjunjung tinggi kepada semboyan uri-uri budaya. Kita bangkitkan lagi budaya leluhur, bahwasannya nenek moyang kita adalah nenek royong yang senang bergotong royong. Karena sekarang ini lagi musim gotong royong, mari kita bersama-sama bersatu padu menyatukan diri batiniah kita, bahwasanya mendidik anak-anak kita di dalam uri-uri budaya tanpa meninggalkan agama kita masing-masing. Karena sesungguhnya ajaran kita Muslim mengajarkan perdamaian dan perdamaian. Cukup sekian sahabatku, cukup sekian saudaraku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hanya sekedar ngisi konten dan konten gemblung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.